dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena Kau masih melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami berkumpul bersama di sini dengan suster untuk melakukan studi kami. Kami mau berkati kegiatan kami ini supaya apa yang diberikan oleh suster dapat kami terima dengan baik. Jika kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Doen. Suster. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu. Idus Situmorang. Hadir suster. Dusta Sinom Kalit. Hadir suster. Sil. Hadir suster. Keluar masuk. Doen. Hadir suster. Dino. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Ya suster. Rajin kami. Pada minggu yang lalu, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu yang lalu. Saya suster. Ya, Idus. Minggu yang lalu kita belajar tentang perlengkapan gereja. Ya, perlengkapan gereja. Ya suster. Siapa yang tahu apa aja itu perlengkapan gereja? Suster, Ya, patung, patung, terus lalu salib dan alat musik. patung, salib dan alat musik. Lalu apa lagi? Tabernakel. Ada dalam beberapa gereja tertentu yang ada tabernakel ya. Biasanya di stasiun-stasiun terpencil itu tabernakel masih jarang kita temukan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat gereja. Ada berapa sifat-sifat gereja? 4. Ada 4. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Tahu kalian kan perbedaan gereja huruf besar dengan gereja yang G-nya itu huruf kecil? Siapa yang tahu? Apa perbedaan antara gereja yang G-nya itu diawali dengan huruf besar dengan gereja yang diawali dengan G-nya huruf kecil? Apa perbedaannya? Doen. Kalau gereja yang G huruf besar itu untuk menunjukkan semua umat Kristen. Gereja itu persekutuan umatnya Kristen ya. Sedangkan yang G kecil itu untuk bangunan gereja. Bangunan, ya. Yang lain sudah tahu juga itu kan perbedaannya. Sudah suster. Lalu dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan syahadat atau pokok iman gereja Katolik. Nah, ada berapa? Siapa yang tahu ada berapa rumusan syahadat gereja Katolik? Saya sudah. Nah, atau syahadat itu atau disebut juga dengan credo ya? Ya, Ya, ada berapa? Ada 2 suster. Ya, ada 2 rumusan. Rumusan Rumusan yang pertama, Konstantin. Nikea, Nicea. Konstantinopel. Oke. Itu yang disebut juga dengan syahadat yang panjang. Nah, lalu yang kedua, Lalu suster syahadat yang pendek suster. syahadat yang pendek disebut juga dengan Syahadat para rasul. syahadat para rasul. Jadi ada 2 bentuk rumusan dalam gereja kita, yaitu syahadat Nikea Konstantinopel. Tentunya ada hubungannya dengan Konsili Konstantinopel. Itu syahadat Nikea itu rumusannya panjang. Nanti kalian bisa baca di puji syukur ya. Nanti di rumah coba buka puji syukur. Di situ ada rumusan credo dalam gereja Katolik yang panjang dan yang pendek. Nah, nanti dalam yang panjang itu, dalam credo yang panjang atau Nikea Konstantinopel, pada bagian terakhir akan disebutkan sifat-sifat gereja. Tadi kalian sudah jawab, ada 4 sifat gereja. Yang pertama, 1. Yang kedua, 2. kudus. Oh, suster. Suster yang satu, yang dua. Yang ketiga, Katolik. ya, Katolik. Yang keempat, Apostolik. Ini. apa? Jauh dari Apostolik. Nah, jadi ada 4 sifat gereja dalam gereja Katolik, yaitu
Satu, kudus, Katolik, apostolik. Kita bahas satu persatu. Yang mulai dari satu. Satu di sini maksudnya adalah dalam gereja itu memiliki satu kepemimpinan atau satu struktur dalam gereja kita. Contohnya seperti hierarki. Mulai dari mana hierarki? Uskup, para imam, itu berarti ada satu kepemimpinan dalam gereja Katolik. Nah, lalu satu yang diartikan juga dalam ini adalah dalam gereja Katolik itu kita mempunyai satu iman sebagai anggota gereja. Jadi kita dipersatukan dalam gereja Katolik yang tentunya kita sama-sama mengimani Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kudus. Kudus maksudnya di sini adalah mengapa itu dikatakan kudus? Kita harus ingat lagi gereja kita ini asalnya adalah yang kudus, berasal dari kudus. Lalu yang diharapkan gereja para anggotanya juga hidup secara kudus. Ya, lalu bagaimana kita untuk mengaplikasikan diri kita untuk menjadi kudus? Siapa yang tahu? Kita kan dipanggil itu menjadi umat Allah, menjadi kudus seperti gereja itu sendiri. Siapa yang tahu? Bagaimana kita mencapai kekudusan itu? Dusta? Tidak tahu saya sudah. Saya Saya buat baik aja sudah. Baik. Kudus? Baik suster, bagaimana kita mencapai kekudusan itu? Bagi saya kita bisa mencapai kekudusan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dalam Misalnya, sehari-hari. Konteks kita pada saat ini, ketika suster menjelaskan pelajaran di depan, saya yang mendengarkan harus mendengarkan dengan serius. Itu menandakan suatu penghargaan dari saya kepada suster. Begitupun apa yang dijelaskan oleh suster itu dapat bermanfaat bagi saya, sehingga tidak sia-sia. Ya. Cara-cara seperti itu, cara penghargaan seperti itu menurut saya saran-saran untuk mencapai kekudusan. Bisa kita simpulkan menghargai orang lain ya. Ya, Berarti juga salah satu sikap kita yang dari kecil-kecil nanti udah besar-besar baru semakin mantap lagi. Tepuk tangan untuk Idus. Lalu sifat gereja yang ketiga itu Katolik. Nah, siapa yang tahu arti Katolik? Saya Nah, Dusta. yang universal sudah. Ya, Katolik itu artinya universal atau menyeluruh umum. Ya, Katolik ini artinya universal. Nah, maksudnya di sini universal, gereja Katolik itu terbuka kepada siapa saja. Siapa yang mau menjadi Katolik kita sangat terbuka, dan kita juga bisa dikatakan tersebar luas gitu. Di mana-mana ada gereja Katolik. Ada dari berbagai daerah, kebudayaan. Jadi kita tidak hanya mentok pada satu tempat gitu. Jadi gereja Katolik itu universal, artinya tersebar luas. Di mana-mana kita akan temukan di mana itu gereja Katolik. Oke? Yang keempat, apostolik. Apostolik asal katanya apostolos, ya, apostolos, yang berarti utusan. Apostolik atau apostolos yang berarti utusan. Nah, maksud apostolik di sini, sifat gereja kita itu yang apostolik, ini merupakan sifat yang terakhir ya. Utusan berarti dalam gereja kita tetap berpedoman atau gimana saya katakan, tetap mengikuti yang diajarkan oleh Kristus dan juga para rasul. Nah, dan kita ikuti Yesus Kristus dan juga para rasul. Dari cara hidup para rasul, jemaat-jemaat perdana yang kehadiran, kita juga berpedoman pada ajaran para rasul. Itu yang dimaksudkan di sini dengan apostolik. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu sampai di sini 4 sifat-sifat gereja. Saya harap kalian mengerti. Nanti bisa dibaca-baca lagi di kitabnya. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang yang sudah suster jelaskan ini? Ya, siap.
kira-kira kesatuan gereja itu tampak dalam apa gitu. Iya. Misalnya, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab? Punya paus yang satu sudah. Punya paus yang satu artinya satu kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, itu salah satu bagiannya, mempunyai satu kepemimpinan. Lalu yang kedua, dari seluruh banyak gereja Katolik, kita tetap mempunyai satu tatanan ibadat atau sakramen gitu. Dimanapun nanti misalnya Sisil, gereja di gereja sini itu tuh sama dengan gereja Katolik yang di tempatnya si Dino, karena ada satu struktur ibadat dan juga sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Mengerti Sil? Mengerti suster. Oke. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Saya sudah Ya, Dusta. tadi sudah jelaskan juga tentang kekudusan gereja kan. Terus pertanyaan saya, kan kita manusia kan kadang berdosa saudara. Betul. Jadi bagaimana caranya kita supaya selalu hidup itu kudus begitu saudara. Nah, Dusta bertanya, kita kan manusia ini makhluk yang berdosa. Lalu dalam sifat-sifat gereja itu ada yang dikatakan kudus. Bagaimana cara kita untuk mencapai kekudusan itu ya pertanyaannya? Bagaimana Dewen? Suster, Cara mencapai kita supaya kita tetap kudus gitu, supaya kita mempertahankan juga kekudusan gereja. Caranya menurut saya Ya. tetap menjadi orang Katolik yang pertama suster. Orang Katolik dalam hal ini setia, tidak menunjukkan kejahatan kepada yang lain supaya maksudnya saya tidak mencuri, Ya. ya, saya tidak membunuh, saya tidak memfitnah. Begitu suster. Itu menurut saya. salah satu untuk juga yang dikatakan Doen. Nah, nanti kita ingat ya, jadi kalau si Doen nanti mencuri baru kita bilang lah, ingat ya Doen, salah satu mencapai kekudusan adalah tidak boleh mencuri. Nah, lalu usaha kita yang selanjutnya untuk mencapai kekudusan itu, kita bisa saling memberi kesaksian. Kesaksian di sini ya, meskipun dia juga sudah Katolik, tapi kan belum tentu cara hidupnya sama dengan kita gitu. Nah, karena si Doen tadi udah jelaskan dengan kita hidup jujur, tidak mencuri gini ya, itu juga salah satu merupakan kesaksian hidup. Jadi kita bisa mencontohkan diri kita kepada orang lain, memberi pandangan kepada orang lain bagaimana untuk mencapai kekudusan gitu kan. Nah, lalu yang kedua, kita juga bisa memperkenalkan tentang gereja-gereja Katolik kepada anggota gereja lainnya gitu. Lalu yang terakhir itu dan yang paling penting, kita mendalami dan merenungkan kitab suci. Ya. Iya sudah. Makanya nanti pulang sekolah ini silahkan baca kitab sucimu minimal 5 ayat di satu hari. Nanti saya akan berikan tugas itu. Oke? Oke sudah. Kita ulangi lagi ya. Ada berapa tadi sifat-sifat gereja? Dalam apa sudah? Coba sebutkan. Satu, kudus, Katolik, apostolik. Oke. Kalian ingat ya, ada 4 sifat gereja. Nanti bisa juga kalian baca di puji syukur yang saya katakan tadi dalam Nikea Konstantinopel. Ada di situ syahadat yang panjang. Silakan dibaca. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan kan? Mas, saya punya suster. Tadi suster kita sudah sebutkan tentang hierarki gereja kan suster. Ya. Terus di situ hanya ada paus, uskup, imam, sama diakon. Terus kita yang tidak jadi pastor atau diakon masuk di mana? Suster? Kita awam. Iya. Kita dibilang awam. Tetap masuk juga di hierarki gereja suster. Tidak, karena kita kan kok hierarki itu artinya kepemimpinan. Oh. Makanya dimulai dari paus. Oh, Yang iya. tertapis. Oh iya. suster. Paus. Apa lagi? Uskup. Imam. diakon. Diakon. Oh, suster. Terima kasih suster. Paham, Dewen? Ya, Pak suster. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke? Oke, kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran kita terakhir mengenai sifat-sifat gereja. Minggu depan kita lanjutkan.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.